Sebagai bentuk dukungan Irak terhadap perlawanan Palestina, Irak kembali menyerang Amerika Serikat. Mereka meluncurkan sejumlah roket dan drone ke arah dua pangkalan militer dan ladang minyak Amerika Serikat di Suriah. Akibat serangan tersebut, Amerika Serikat mengalami kerugian yang cukup besar. Kelompok perlawanan Irak telah memutuskan mendukung perlawanan Palestina sejak Badai Al-Aqsa. Sejak saat itu pula, kelompok perlawanan Irak juga berkali-kali menyerang pangkalan militer Amerika Serikat menggunakan sejumlah roket dan juga drone. Selasa 14 November 2023 hari ini, kelompok perlawanan Islam Irak kembali mengumumkan bahwa pasukannya meluncurkan serangan, yakni di lokasi penjajah Amerika Serikat di ladang minyak Al-Omar yang terletak di Deir ez-Zor, Suriah. Pasalnya, serangan tersebut merupakan tanggapan atas kejahatan Zionis terhadap warga di jalur Gaza. Serangan tersebut juga dilakukan beberapa saat seusai Gedung Putih memberikan peringatan kepada Irak, yakni soal berlanjutnya operasi kelompok perlawanan di kawasan Asia Barat. Dalam perang darat di jalur Gaza, pasukan pertahanan Israel atau IDF telah kehilangan banyak tank tempurnya. Terbaru 4 tank tempur IDF juga telah menjadi sasaran roket RPG milik kelompok Hamas ketika parkir di area pemukiman warga sipil di Gaza. Video detik-detik RPG Hamas menghantam tank tempur Israel itu beredar di Telegram pada Senin 13 November 2023. Dalam video tersebut tampak 4 tank Israel parkir dan mempersiapkan serangan di area pemukiman warga di Gaza. Namun beberapa saat kemudian, sebuah RPG menghantam tank milik pasukan Israel tersebut. Ledakan besar pada tank Israel itu pun terekam CCTV yang terpasang di sebuah bangunan di wilayah tersebut. Akibat serangan itu, satu di antara tank berakhir rontok terkena sambaran RPG. Kepulan asap tebal juga tampak membubung tinggi dari tank yang terkena sambaran RPG. Diketahui serangan ini semakin menambah daftar panjang tank Israel yang hancur di tangan Hamas. Terakhir, Hamas bahkan mengklaim telah menghancurkan sebanyak 160 kendaraan tempur milik IDF. Kesabaran Hamas dalam menghadapi serangan rezim Zionis rupanya mulai habis. Beberapa waktu lalu, Hamas bahkan melontarkan ancamannya kepada Israel. Hamas bersumpah akan segera muncul dari berbagai tempat, termasuk dari bawah reruntuhan untuk membalas Israel. Ancaman tersebut disampaikan juru bicara sayap militer Hamas Abu Ubaidah dalam rekaman audio yang beredar pada Sabtu 11 November. Dalam pernyataannya, Ubaidah menegaskan Hamas tidak akan membiarkan Israel merasakan perdamaian. Oleh karena itu, pasukannya akan muncul dari berbagai tempat, termasuk di bawah reruntuhan. Diketahui di awal pernyataannya, Ubaidah menjelaskan bahwa saat ini Hamas tengah terlibat dalam pertempuran Badai Al-Aqsa. Ia menyatakan bahwa tank-tank Israel menghadapi perlawanan sengit dan bentrokan hebat, sehingga memaksa mereka mundur dan mengubah arah serangan. Ubaidah juga menuturkan perjuangannya muncul dari bawah tanah dan di atasnya, di bawah reruntuhan serta menghancurkan kendaraan lapis baja dan juga tank mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Brigade Al-Qassam kembali meluncurkan serangan ke pasukan Israel di jalur Gaza. Sayap militer Hamas itu membidik kumpulan tank Israel yang tengah beroperasi. Alhasil sejumlah tank meledak dahsyat dan menjadi rongsokan. Video detik-detik Brigade Al-Qassam menghancurkan tank tempur milik pasukan Israel itu beredar di Telegram pada Selasa 14 November. Dalam video tersebut tampak sejumlah tank tempur Israel berkumpul di satu titik yang ada di area konflik Gaza. Sejumlah tank tempur itu pun tampak berjalan di area tersebut. Namun tak berselang lama, Hamas langsung membidik kumpulan tank Israel tersebut. Seketika ledakan dahsyat dan kepulan asap disertai kobaran api pun membumbung tinggi. Suara takbir pun terdengar menggema seiring dengan ledakan dari sejumlah tank tersebut. Brigade Al-Qassam mengklaim bahwa serangan tersebut berhasil membuat sejumlah tank Israel menjadi rongsokan. Serangan Al-Qassam itu pun dikadang-kadang membuat Israel mengalami kerugian yang cukup besar. Untuk kesekian kalinya, Israel kembali kecolongan atas serangan Hamas. Terbaru, Hamas berhasil meledakkan sejumlah titik dengan 20 rudal yang diluncurkan dari jalur Gaza. Akibat serangan tersebut, Tel Aviv membara dan Israel mengalami kerugian besar.
Video mencekam yang menunjukkan rentetan rudal menghantam Tel Aviv itu beredar di Telegram pada Selasa 14 November 2023. Dalam video tersebut, tampak langit Tel Aviv dipenuhi dengan roket salvo yang diluncurkan dari jalur Gaza. Suara sirine pun terdengar menggema seiring dengan serangan dari Hamas tersebut. Sementara dalam keterangan di unggahan itu dijelaskan bahwa Hamas meluncurkan sekira 20 rudal ke arah Askelon. Hamas juga mengklaim bahwa serangan tersebut berhasil menghantam sejumlah bangunan dan mobil. Selain itu, roket juga diklaim telah mendarat di pinggiran Tel Aviv dan menyebabkan kerugian besar. Klaim Hamas itu juga didukung oleh sejumlah video lain yang beredar di media sosial, di mana sejumlah bangunan dan mobil tampak terbakar hebat seusai dihantam oleh rudal. Di tengah konflik Israel-Hamas yang semakin memanas, kini kelompok perlawanan Islam Irak memamerkan rudal baru. Rudal cerdas jarak pendek dengan model Sharem itu rencananya akan dipakai untuk membalas serangan rezim Zionis di jalur Gaza. Rudal yang dinamai sebagai rudal Sharem itu dipamerkan pertama kali pada Selasa 14 November 2023. Dari unggahan tersebut, tampak rudal cerdas Irak itu memiliki ukuran cukup panjang dan berwarna putih. Namun dalam unggahan tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut soal keunggulan dan efek mengerikan yang ditimbulkan dari rudal itu. Pasalnya, rudal jenis ini disiapkan untuk membalas kejahatan Israel dan Amerika Serikat, di mana pasukan Israel telah menyerang habis-habisan warga di Gaza hingga menyebabkan 10.000 lebih korban tewas. Sementara Amerika Serikat menjadi target serangan Irak karena turut mendanai Israel dalam konflik dengan Hamas di Gaza. Diketahui rudal ini dipamerkan setelah Amerika Serikat memberikan peringatan kepada Iran. Amerika Serikat rupanya mengecam berlanjutnya operasi kelompok-kelompok perlawanan di Asia Barat terhadap pasukannya yang berada di Irak dan Suriah. Brigade Al-Qassam semakin gencar meluncurkan serangan ke posisi Israel. Setelah meluncurkan roket ke Askelon, sayap militer Hamas juga melakukan pertempuran jarak dekat dengan pasukan Israel di Gaza. Dalam pertempuran tersebut, Hamas mengklaim berhasil melumpuhkan 2 tentara Israel. Hal itu diungkapkan oleh Brigade Al-Qassam pada Selasa 14 November 2023 sore. Brigade Al-Qassam mengatakan bahwa pertempuran jarak dekat dengan pasukan Israel itu terjadi di berbagai wilayah di jalur Gaza. Selain itu, Al-Qassam juga mengatakan bahwa pertempuran di Beit Hanon, utara jalur Gaza terus berlangsung. Hingga saat ini pertempuran tersebut juga menyebabkan 3 tentara Israel terluka. Sebagai informasi, sebelum perang jarak dekat ini, perlawanan Palestina telah menghujani distrik Zionis di Askelon dengan roket, di mana sebagian roket tersebut diklaim tepat sasaran dan menyebabkan sejumlah tentara tewas dan terluka. Meski pemerintahan Amerika Serikat mendukung Israel dalam konflik dengan Hamas, namun rupanya pihak Amerika Serikat juga terdapat yang mengolok-olok Israel. Salah satu politisi Amerika Serikat menyebut intel Israel lemah, sehingga banyak pasukan pertahanan Israel atau IDF tewas di tangan temannya sendiri. Hal itu disampaikan langsung oleh politisi Amerika Serikat dari Partai Republik Sam Parker. Pasalnya, kritikan pedas Sam itu mengarah pada serangan 7 Oktober silam saat Israel kecolongan diserang oleh Hamas. Parahnya, saat berupaya membalas Hamas, tentara Israel justru membantai teman-temannya sendiri. Menurutnya, hal itu karena data intelijen yang sangat lemah dan minimnya informasi, sehingga IDF pun gagal mengidentifikasikan musuh. Di saat yang sama, berbeda dengan sikap pemerintah Amerika Serikat, Sam Parker percaya bahwa Hamas berhak melancarkan serangan pembalasan terhadap Israel. Anggota Partai Republik itu menjelaskan, Hamas secara hukum dan moral berhak melakukan operasi perlawanan terhadap penjajah. Menurutnya memang itulah yang dilakukan oleh Hamas. Internal Amerika Serikat rupanya mulai terpecah. Di saat Presiden Amerika Serikat Joe Biden memberikan dukungan penuh ke Israel, seorang politisi Partai Amerika Serikat justru sebaliknya. Politisi itu rupanya mendukung Hamas dan menyebut Hamas hanya melakukan perlawanan terhadap penjajahan. Pernyataan tersebut disampaikan oleh seorang politisi Amerika Serikat dari Partai Republik Sam Parker. Dengan tegas, ia menyatakan perbedaan sikapnya dengan pemerintahan Amerika Serikat. Pasalnya, ia percaya Hamas berhak melancarkan serangan pembalasan terhadap Israel.
Sam pun menilai serangan Hamas ke rezim Zionis itu hanya untuk mengamankan tanah air mereka dari pendudukan pihak asing. Dalam kesempatan itu, Sam juga sempat mengolok-olok Israel yang kini didukung penuh oleh Presiden Amerika Serikat, di mana menurutnya Israel memiliki intelijen yang sangat lemah. Saking lemahnya, pada serangan Hamas tanggal 7 Oktober lalu, tentara Israel kekurangan data dan gagal mengidentifikasikan Hamas. Alhasil, banyak tentara Israel yang justru tewas di tangan teman-temannya sendiri. Free, free Palestine! Free, free, free Palestine! Konflik Israel-Hamas berbuntut panjang. Bahkan konflik tersebut turut menyeret Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang mendanai Israel dalam perang di Gaza. Biden kini dituntut warganya sendiri karena dinilai bersekongkol dalam tindakan genosida di Gaza. Dilansir dari Al Jazeera, Biden dituntut karena gagal mencegah dan membantu serta bersekongkol dengan genosida yang dilakukan Israel di Gaza. Selain Biden, dua anggota kabinetnya juga turut dituntut dalam kasus ini. Di antaranya Menteri Luar Negeri Antony Blinken dan juga Menteri Pertahanan Lloyd Austin. Gugatan terhadap ketiganya telah diajukan pada Senin 13 November oleh kelompok kebebasan sipil di New York. Mereka mengajukan gugatan atas nama Organisasi Hak Asasi Manusia Palestina dan juga warga Palestina di Gaza, termasuk warga Amerika Serikat yang memiliki kerabat di daerah kantong terkepung tersebut. Dalam gugatan itu mencatat bahwa Amerika Serikat adalah sekutu terdekat dan pendukung terkuat Israel, serta penyedia bantuan militer terbesar bagi Israel, di mana genosida tersebut menyebabkan lebih dari 11.200 warga Palestina terbunuh di Gaza sejak tanggal 7 Oktober 2023 silam. سقط الجب بشرفي الله لا يرده الله لا يرده الله لا يرده. Tentara Israel berupaya mencegah pergerakan warga Palestina di perbatasan. Dengan beringas, tentara Israel itu menggunakan mobil lapis baja untuk mendorong kendaraan warga Palestina. Namun apesnya kendaraan lapis baja Israel itu justru turut terperosok dan terbalik di dalam selokan. Detik-detik insiden itu terekam dalam sebuah video dan beredar di Telegram pada Selasa 14 November. سقط الجب بشرفي الله لا يرده الله لا يرده الله لا يرده. سقط بشرفي. اوه جل اوه شاب جوا السيارة السبق. الحمد لله يا رب. كلب الجب شفته شكله ضايع اللي جوا هاي طلع جاهز كم كله جاهز. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.